Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izzat Fikri Asgaf dengan NIM 242520066, Program Studi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dalam mata kuliah Sistem Paradigma. Pertanyaan yang pertama adalah, seiring dengan masifnya penggunaan teknologi berbasis data science, muncul berbagai resiko yang membahayakan pengguna. Beberapa di antaranya adalah perusahaan konsultan politik skandal Cambridge Analytica 2018 yang mengakses data pribadi 87 juta Facebook tanpa izin. Data dipakai untuk menyusun narasi politik yang tidak objektif dan pemilu presiden Amerika Serikat. Di samping terjadinya manipulasi opini publik, Mark Zuckerberg atau CEO Facebook harus memberikan kesaksian di Kongres Amerika Serikat dan reputasi Facebook hancur. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma data science bisa dimanfaatkan untuk manipulasi opini politik. Adapun pertanyaannya yang pertama yaitu, jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna sosial. Kemudian yang kedua, menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Kemudian yang ketiga adalah, apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul pada TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Kemudian di sini saya akan menjawab jawaban soal yang pertama adalah, algoritma media sosial bekerja dalam menganalisis perilaku pengguna, yaitu dengan cara mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh pengguna seperti mengunggah konten maupun informasi seputar pengguna tersebut. Kemudian yang kedua, soal kedua adalah, menurut saya hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran privasi dari seorang pengguna tersebut, serta dapat menyebabkan penyalahgunaan data dari pengguna oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian jawaban yang ketiga adalah, konten-konten yang muncul di dalam beranda media sosial yang kita gunakan dapat mendidik pengguna dengan konten-konten yang bermanfaat. Namun di dalam konten media sosial yang kita gunakan bisa membuat pengguna menjadi terbatas dalam berpikir. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma layanan perbankan. Dulu nasabah harus datang ke bank dan antri untuk melakukan transaksi. Namun kini layanan tersebut sebagian besar telah digantikan oleh mobile banking, chatbot, dan digital teller seperti yang diterapkan oleh Bank Jago, Genius, dan BRI Digital Branch, melahirkan sebuah paradigma baru, yaitu transaksi perbankan dilakukan secara mandiri dan teller berubah menjadi konsultan layanan. Kemudian ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda apakah komponen sistem yang berubah, manusia, teknologi, atau proses dalam transformasi ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, ada dampak positif dan negatif dari bergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan perbankan. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan seperti teller dan customer service dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital. Kemudian ada jawaban untuk soal yang tadi. Jawaban dari soal yang pertama adalah, komponen sistem yang berubah transformasi yakni teknologi, karena yang awalnya jika kita ingin melakukan transaksi uang kita harus mengantar di bank, namun dengan adanya perubahan teknologi yang semakin maju, kita bisa lewat aplikasi e-banking atau bank digital yang dapat kita akses di mana saja tanpa harus mengantri di bank. Kemudian jawaban dari soal nomor 2 adalah, ada beberapa dampak positif dalam kemajuan teknologi bank, yakni akses layanan tanpa batas, tarif yang semakin efisiensi, serta keamanan dalam transaksi. Namun ada
Juga dampak negatifnya yakni seperti jaringan buruk serta aplikasi bisa juga mengalami error. Kemudian jawaban dari soal nomor 3. Peran baru pegawai perbankan dalam kemajuan bank digital yakni membantu nasabah dalam melakukan transaksi serta mengajarkan bagaimana cara menggunakan QRIS serta mengajarkan juga bagaimana cara menggunakan aplikasi bank digital tersebut. Kemudian masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga. Bayangkan kamu menyimpan laptop dalam dompet di dalam loker kampus. Suatu hari kamu lupa mengunci loker karena terburu-buru ke kelas. Ketika kamu kembali, barangmu hilang. Kamu merasa bersalah karena tahu itu sebenarnya adalah keteledoran dan kecerobohanmu. Kemudian ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer? Contohnya, tidak memakai antivirus, pakai password lemah sehingga mudah dihack, atau klik link sembarangan, atau tidak sengaja klik link judul. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password yang lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan risiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya bug dalam program atau bocornya data nilai mahasiswa. Kemudian soal yang ketiga, apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Kemudian berikut adalah jawaban dari soal yang tadi. Jawaban soal yang pertama adalah, menurut saya itu terjadi bukan karena kurang hati-hati dalam penggunaan komputer, dikarenakan tidak semua orang itu paham tentang komputer, seperti halnya pemasangan antivirus. Namun akan tetapi kita sebagai pengguna laptop maupun komputer, untuk mencegah hal itu terjadi, sebaiknya kita mempelajari apa fungsi dari antivirus tersebut. Jika kita sudah mempelajari, kemudian maka harus kita pasangkan ke dalam laptop maupun komputer kita. Kemudian jawaban dari soal nomor 2 adalah, kesalahan tersebut bisa menjadi masalah besar karena jika laptop terkena virus bisa menyebabkan file atau dokumen komputer tersebut hilang. Sebelum kejadian itu terjadi, maka sebaiknya kita segeralah memasang antivirus ke dalam komputer atau laptop kita untuk mencegah kehilangan dokumen, file, atau data-data penting yang lainnya. Kemudian soal yang ketiga adalah, kesalahan tersebut bisa jadi masalah besar karena jika laptop terkena virus bisa menyebabkan file atau dokumen dalam komputer tersebut hilang serta dapat merusak laptop tersebut. Kemudian pertanyaan yang keempat, Smart City telah menjadi visi pengembangan banyak kota di Indonesia, seperti Jakarta Smart City dengan aplikasi Clue, Surabaya Command Center dengan layanan e-Sabo, dan Bandung Command Center dengan menyatukan data dari berbagai dinas. Namun tidak semua inisiatif Smart City berhasil. Beberapa daerah seperti Kota Tegal, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Mamuju telah membangun aplikasi layanan pengaduan digital berbasis website atau Android. Namun partisipasi warga sangat rendah. Masyarakat lebih nyaman menyampaikan keluhan secara langsung ke perangkat desa atau lurah dan lebih percaya interaksi tatap muka dibandingkan menggunakan aplikasi layanan pengaduan pertanyaan. Kemudian ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Anda siapa aktor kunci yang seharusnya bergantung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif seperti pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Berikut adalah jawaban dari kedua soal yang tadi. Jawaban dari soal yang pertama adalah, paradigma budaya masyarakat lokal sangatlah penting dalam pengembangan Smart City, karena perkembangan Smart City tidak hanya bergantung pada teknologi tapi juga pada budaya lokal. Smart City akan berkembang jika dia berkembang dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut, karena
dengan adanya budaya itu smart city akan berkembang, yaitu dengan cara menyesuaikan apakah seperti apa budaya yang ada pada mereka. Kemudian jawaban soal yang kedua, aktor yang bertanggung jawab dalam membentuk paradigma digital, yakni semua belah pihak, mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat, dan pendidikan. Dalam pembentukan paradigma itu, dalam paradigma sendiri pasti ada banyak cabang-cabangnya, mulai dari pendidikan ataupun dari hukum-hukum juga. Dan dari 4 pihak tersebut sangat bertanggung jawab dalam pembentukan paradigma agar menjadi paradigma digital yang semakin maju dan semakin berkembang. Mungkin itu barusan adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan dalam mata kuliah sistem paradigma. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.